Membentuk sebuah dinasti memang tidaklah mudah. Harus ada satu pemain yang sangat dominan, ditemani oleh bintang-bintang lain yang juga membantu, serta pemain cadangan yang juga harus mendukung. Tak hanya itu, seperti kata Doc Rivers, juara tidak hanya perlu skill yang hebat, namun juga hoki yang besar. Hal itulah yang diperlukan untuk membentuk sebuah dinasti. Kita telah melihat dinasti yang telah terjadi dalam sejarah NBA, seperti dinasti Celtics era Bill Russell, Lakers era Magic dan Kareem, Bulls era Jordan, Spurs era Tim Duncan, dan yang sedang kita saksikan yaitu Warriors era Stephen Curry. Namun dari 4 juara yang telah diraih oleh tim ini, juara Warriors 2022 kali ini adalah yang terbaik. Karena mungkin seharusnya bukan mereka yang memenangkan juara ini. But here we are. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 4 alasan juara Warriors 2022 adalah yang terbaik dari sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Didapatkan oleh pemain berdarah asli Warriors. Berdarah asli di sini berarti pemain yang berkembang dari awal bersama Warriors. Tentu selain Green, Curry, Clay, pemain berdarah asli masih banyak lagi. Contohnya Jonathan Kuminga, Kevin Looney, Jordan Poole, Damian Lee, dan Juan Toscano Anderson. Kebanyakan pemain ini sudah ada ketika Warriors mengalami 2 musim terburuknya, dan mereka semua bersabar untuk berproses. Mereka tak ingin pindah atau menyerah keluar ke liga luar NBA. Tentu ini semua karena manajemen serta GM dari Warriors yang selalu memberi mereka kesempatan dan harapan. Curry yang awalnya diremehkan oleh banyak orang karena postur tubuhnya, wajah yang dianggap baby face, serta ankle-nya yang bermasalah, ia mau melewati semua itu dan berproses untuk mendapat juara. Lalu ada Draymond Green yang awalnya bahkan tidak masuk rotasi dari Warriors. Tentu ia diremehkan karena ia di-pick di nomor 35 NBA Draft 2012, ronde kedua. Namun ia juga mau berproses, tidak peduli akan semua haters yang membencinya, hingga ia menjadi salah satu pemain paling jenius di NBA sekarang. Tanpa Green, tentu Warriors tidak akan mendapatkan suntikan defense dan memenangkan juara kali ini. Kevin Looney juga berproses mengalami semua cedera yang menghambatnya. Pada musim 2019-2020, ia hanya bermain 20 game saja karena ia terkena penyakit saraf pada bagian hamstringnya, yang membuatnya sering mati rasa di bagian tangan dan kaki. Namun ia berhasil melewati semua itu dengan Warriors dan kembali berperan penting di perjalanan juara Warriors kali ini. Pembuktian pemain yang dianggap bust. Ada beberapa pemain tambahan Warriors yang dulunya dianggap sebagai bust. Contohnya adalah Wiggins, Kuminga, Poole, dan Otto Porter Jr. Wiggins tentu dulunya dianggap sebagai pemain yang buruk di Timberwolves. Kontraknya pada 2017 bersama Timberwolves pun dianggap overpaid, karena tidak sebanding dengan permainannya yang dianggap sangat tidak efisien. Ia banyak sekali menembak, namun banyak juga yang tidak masuk dan sering melakukan bad shot. Namun di Warriors, ia berhasil menyesuaikan diri dan membangkitkan karirnya, serta membungkam seluruh haters. Ia menjadi pemain two-way terbaik di NBA, bahkan menjadi defender nomor 1 bagi Warriors saat di playoff kali ini. Padahal dulunya di Timberwolves, defense adalah kelemahan dari Wiggins. Lalu ada Jonathan Kuminga. Ia adalah pick nomor 7 NBA Draft 2021, yang artinya ekspektasi semua orang terhadapnya sangat tinggi. Namun di awal musim, karirnya justru sangat fluktuatif. Di game debutnya, ia hanya mencetak 3 poin. Ia bahkan tidak dimainkan sama sekali di awal musim. Hingga akhirnya ia meledak pada Desember dan juga berperan penting bagi perjalanan playoff Warriors kali ini. Ia juga menjadi pemain termuda dalam sejarah playoff NBA yang menjadi starting 5 di usia 19 tahun. Lalu ada Jordan Poole. Sudah sering gue bahas bahwa Poole sempat dikatakan sebagai pick ronde pertama terburuk pada 2019 lalu. Ia pun bolak-balik diturunkan ke NBA G League. Namun karena kemauannya untuk terus berlatih, ia pun meledak pada musim ketiganya dan menjadi pencetak poin terbanyak ketiga di Warriors selama di playoff. Dan terakhir ada Otto Porter Jr. Mirip seperti Wiggins, OPJ adalah pick nomor 3 NBA Draft 2013. Sebelum di Warriors, banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah bust. Terlebih ia seangkatan dengan Giannis, yang dipick di urutan yang jauh di bawahnya. Ketika di Wizards, performanya terbilang lumayan, namun tak cukup baik bagi seorang pick nomor 3 NBA. Dan ketika di Bulls, ia sempat memiliki musim terbaik dalam karirnya. Namun entah kenapa,
Tiba-tiba ia menurun drastis di 2 musim terakhirnya. Ia pun di-trade ke Magic dan hanya bermain 3 game saja, ia dilepas. Namun di Warriors, ia bisa membangkitkan karirnya dan juga berperan penting bagi perjalanan Warriors ini. Tidak ada ekspektasi. Kita semua tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir, Warriors benar-benar mengalami kehancuran. Musim pertama setelah mereka ditinggal Kevin Durant, mereka langsung drop menjadi tim terburuk di liga yang hanya menang 15 kali dari 65 kali bertanding. Mungkin kalian berpikir wajar saja karena Clay, Curry, dan Green tidak bermain di musim itu. Namun pada musim 2020-2021, ketika Curry dan Green kembali, tetap saja tim ini tidak masuk playoff. Beberapa pemain baru yang datang juga tidak jelas dalam 2 tahun terakhir, seperti D'Angelo Russell yang merupakan bintang di Nets, namun tidak sampai setengah musim, ia langsung minta pergi. Orang-orang pun tidak pernah berekspektasi Warriors akan kembali menjadi juara di musim ini. Salah satunya adalah 538, website prediksi terkenal di Amerika berdasarkan statistik, di mana mereka hanya memberi kesempatan Warriors 11% saja untuk masuk final, bukan untuk juara. Bahkan ketika Warriors sudah masuk final, web tersebut hanya memberi peluang 20% saja Warriors untuk menjadi juara. Semua orang juga pasti setuju dengan hal ini di awal musim. Clay saja sudah dikabarkan masih akan menepi setidaknya sampai Christmas Game pada Desember. Namun ia tidak kunjung kembali hingga 9 Januari. Dan banyak orang masih meragukan apakah performanya akan seperti dulu. Semua orang mengira Warriors memang akan masuk playoff. Namun tak ada yang mengira mereka akan juara. Kontender juara yang paling diunggulkan dari wilayah barat tentunya adalah Suns dan Lakers awalnya. Dan dari timur tentunya adalah Bucks atau Nets. Namun tak ada yang menyebut Warriors. Namun, ya, Warriors berhasil membuktikan semua orang yang meremehkannya. Curry membuat hatersnya bungkam. Sebelum final kali ini, Curry memang sudah menjadi salah satu shooter terbaik di NBA. Namun haters dari Curry selalu berkata bahwa tiap kali Curry menjadi juara, itu semua karena hoki. Terbukti bahwa Curry tidak pernah menjadi Finals MVP. Pada 2015, haters bilang itu karena Irving dan Love cedera. Finals MVP pun jatuh ke Andre Iguodala. Pada 2016, lebih parah lagi karena Warriors di comeback 4-3 setelah memimpin 3-1. Semua karena performa Curry yang melempem. Final 2017 itu semua karena kedatangan Kevin Durant. Terbukti juga gelar Finals MVP jatuh ke tangan Kevin Durant. Finals 2018 lagi-lagi karena Durant dan Finals MVP lagi-lagi jatuh ke tangan Kevin Durant. Pada 2019-2020 Warriors hancur. Pada 2020-2021 meskipun Curry sudah kembali, ia bahkan tidak bisa membawa Warriors melaju ke playoff. Ia tak bisa menang sama sekali di play-in, bahkan kalah dari Grizzlies yang dipimpin oleh pemain-pemain muda. Setelah hal ini, semua orang yakin bahwa dinasti Warriors telah usai. Dan Curry bukanlah orang yang membawa Warriors juara, melainkan karena hoki atau karena Kevin Durant. Dan pada pertengahan musim ini, Curry sempat memiliki shooting slump, di mana ia memiliki performa yang sangat buruk selama sebulan. Rata statistiknya di musim ini pun juga bukan yang terbaik di karirnya. Namun, pada playoff 2022 ini, Curry berhasil membungkam hatersnya dengan performanya yang terbilang gila. Ia mencatatkan 31,2 poin per game, 6 rebounds per game, dan 5 assist per game, serta efisiensi yang sangat tinggi di final. Performanya ini bahkan disandingkan dengan performa Jordan, LeBron, dan Jerry West di final. Dan dengan menjadi juara sekaligus Finals MVP, haters Curry sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.